Semangat pagi. Terima kasih sudah mampir atau sudah datang di channel saya, Esron Ricardo Nainggolan, di mana pada channel saya ini mengenai edukasi yang disebut dengan Golan Education. Terima kasih atas kehadirannya, tetap menikmati materi yang saya sajikan di dalam channel ini. Jangan lupa, sebelum kita lanjut materi, atau sebelum kita lanjut video berikutnya, jangan lupa like, komen, share-nya supaya materi ini bisa dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih. Salam Golan, salam pencapaian untuk kita semua. Terima kasih. Baik, adik-adik mahasiswa dan juga sahabat Golan yang menyaksikan atau menonton video ini. Pada edisi kali ini kita akan membahas mengenai rekayasa perangkat lunak. Nah, ini materi yang akan kita bahas, rekayasa perangkat lunak. Apa yang dimaksud dengan rekayasa dan seperti apa merekayasa perangkat lunak? Nah, ini yang kita bahas, di mana dengan perkembangan teknologi saat ini, perangkat lunak sangat dibutuhkan di setiap lini kehidupan. Oke, baik. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai materi kita kali ini, mahasiswa-mahasiswaku yang ada di STIMIK Nusa Mandiri, tetap semangat. Dalam masa pandemi ini kita masih melakukan dengan daring atau dalam jaringan atau disebut online saat ini gitu ya. Jadi tetap semangat, jangan lupa tetap lakukan untuk peningkatan imun, jaga kesehatan, dan tetap terapkan 3M. Baik, itu saja. Kita lanjut ke silabus ya, dimana ketika kita ingin mempelajari sesuatu, kita harus paham dulu apa saja nanti akan kita bahas dan seperti apa deskripsi daripada mata kuliah tersebut gitu ya. Nah, rekayasa perangkat lunak ini adalah sebuah mata kuliah yang ada di semester ganjil ini, standar kompetensi. Nanti ketika kita sudah selesai belajar ini atau sudah mempelajari mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini, maka kita akan mendapatkan di sini standar kompetensi, yaitu yang pertama di sini mengetahui konsep perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak. Jadi kita mengetahui konsepnya seperti apa sih perangkat lunak ini dan rekayasa perangkat lunak seperti apa gitu. Nanti kita ketahui konsep-konsepnya. Yang kedua adalah mengetahui model-model proses pengembangan perangkat lunak. Jadi dalam pengembangan perangkat lunak itu ada banyak model yang kita gunakan nanti, apakah menggunakan misalnya SDLC gitu ya, prototype atau yang lain sebagainya. Nanti akan kita pelajarin lebih rinci lagi. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menganalisa kebutuhan-kebutuhan perangkat lunak. Jadi selain daripada kita ingin membuat sebuah perangkat lunak, berarti kita harus tahu dulu cara menganalisanya seperti apa sih. Ingin membuatkan sebuah perangkat lunak gitu ya. Berarti di sini kita harus paham nanti sistem requestnya seperti apa, menggambarkan dari sistem request gitu ya. Ke dalam misalnya contoh kita gambarkan dengan UML gitu ya. Dan nanti kita buatkan ke desain gitu. Oke. Selanjutnya yang keempat, dapat membuat pemodelan sistem dengan diagram-diagram UML. Nah, nanti kita buatkan model sistem ketika sudah kita analisa dari si user, kita akan buatkan nanti ke dalam bentuk UML gitu. Yang kelima, dapat membuat rancangan PL dengan pendekatan berbasis objek. Nah, nanti konsepnya adalah perangkat lunak yang kita bangun adalah berbasis objek. Kenapa dikatakan berbasis objek? Oke, nanti kita akan bahas. Di mana kesimpulannya adalah bahwa berbasis objek itu lebih baik saat ini gitu ya. Artinya nanti ada pengklasan, ada pemodelan objek gitu ya, ada sifat-sifat daripada OOP tersebut nantinya atau Object Oriented Programming gitu ya. Yang keenam, dapat melakukan pengujian PL dengan metode white box dan juga black box. Jadi nanti kita membuat sebuah perangkat lunak, berarti kita harus uji. Nanti ada pengujiannya itu dengan metode white box dan juga black box. Yang ketujuh adalah membuat rancangan aplikasi web dan pengujian web. Jadi nanti kita coba dari hasil desain tadi, hasil analisa, kita buatkan ke dalam sebuah sistem yang itu namanya sistem, nanti kita jadikan dalam bentuk web gitu ya. Yang kedelapan, mampu mengimplementasikan rancangan perangkat lunak dan perawatan perangkat lunak setelah
uh, kita rancang dan kita lakukan pengujian, berarti selanjutnya adalah implementasi gitu ya. Setelah nanti ada perbaikan-perbaikan dari pengujian tersebut, berarti tinggal diimplementasikan dan kita rawat atau kita maintenance daripada perangkat lunak tersebut. Nah, ini adalah standar kompetensi yang didapatkan ketika mempelajari mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini. Nah, di sini ada deskripsi mata kuliahnya. Deskripsi mata kuliahnya adalah di sini mahasiswa dapat memahami mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak merupakan kegiatan yang memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung bisnis pengembangan perusahaan ya, yang semakin berkembang. Artinya dengan adanya teknologi sekarang ini berarti banyak dibutuhkan perangkat-perangkat lunak untuk mendukung kebutuhan kita. Seperti saat ini banyak media conference gitu ya, media sosial media, media untuk belajar online, itu sangat banyak. Nah, di sini peran kita adalah untuk menciptakan sebuah perangkat lunak gitu ya. Oke, tadi sudah saya jelaskan deskripsinya di standar kompetensi juga. Oke, kita langsung saja ke pokok bahasan. Nah, ini nih beberapa pokok bahasan yang kita akan bahas. Nah, ini pertemuan untuk rekayasa perangkat lunak ini ada 16 pertemuan. Ada 16 pertemuan ya. Oke, sama ujian ya. Oke, yang pertama kita bahas di sini nanti konsep seperti apa perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak itu gitu. Nanti akan kita bahas perbedaannya seperti apa gitu. Yang kedua, proses pengembangan perangkat lunak itu seperti apa. Nah, di sini nanti kita akan membahas mengenai model-model perangkat lunak. Oke, yang di pertemuan ketiga kita nanti akan membahas mengenai kebutuhan perangkat lunak itu sendiri seperti apa gitu ya. Jadi nanti kita paham apa saja kebutuhan-kebutuhan yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, dan nanti kita akan tahu kebutuhan fungsionalnya seperti apa dan non fungsionalnya seperti apa gitu. Yang keempat, kita nanti masuk ke konsep perancangan, artinya dari analisa yang sudah ada atau dari kebutuhan perangkat lunak yang kita inginkan seperti apa sudah ketahuan gitu ya. Berarti kita harus paham nanti konsep perancangannya seperti apa yang mau kita buat gitu ya, karakteristik seperti apa gitu ya, yang diinginkan daripada si user gitu. Yang kelima adalah setelah kita buat konsep perancangan, berarti kita buatkan ke pemodelan sistem. Nanti pemodelan sistemnya kita menggunakan WML di sini gitu ya, dimana nanti pada pertemuan ini WML akan dibagi dua, yaitu di pertemuan kelima dan pertemuan keenam. Selanjutnya nanti kita pertemuan berikutnya review materi serta kuis dan dilanjut dengan ujian tengah semester. Jadi ada ujiannya ya, ujian tengah semester. Yang ke-9 kita melakukan perancangan berbasis atau berorientasi objek. Nah, di sini nanti kita akan memahami seperti apa sih pemrograman berbasis objek itu, konsepnya seperti apa, dan karakteristik daripada objek itu seperti apa gitu ya. Dan juga nanti di situ kita akan paham seperti apa atau bedanya dari pemrograman daripada struktur modular dengan OOP gitu ya. Nanti kita bahas di pertemuan ke-9. Setelah itu kita lanjut desain arsitektur. Nah, mahasiswa di sini nanti akan memahami konsep arsitektur yang digunakan dan mengetahui bagaimana menerapkan konsep tersebut ke dalam sebuah rancangan APL gitu ya, atau perangkat lunak. Nah, yang ke-11 kita rancangan aplikasi berbasis website. Nanti kita buatkan sebuah dari analisa tadi, kita buatkan ke dalam implementasi website tentunya. Yang ke-12 kita melakukan pengujian perangkat lunak. Jadi sebelum kita publikasi atau sebelum kita lakukan implementasi, berarti kita harus melakukan pengujian supaya apa? Supaya terhindar dari bug ataupun permasalahan yang ada dalam sistem kita gitu ya. Pengujian aplikasi, setelah itu dilanjut dengan implementasi dan pemeliharaan. Nah, ini adalah materi kita di rekayasa perangkat lunak ini ada 14 pertemuan. Setelah itu 15 adalah review dan 16-nya adalah ujian akhir semester. Seperti biasa, di sini penilaian nilai akhir adalah absensi 20%, nilai tugas 25% dan UTS 25% serta UAS 30% gitu ya, sehingga mahasiswa semuanya harus memperhatikan absensi juga, nilai tugas juga iya, memperhatikan UTS dan UAS. Semoga di musim corona ini juga kita semangat belajarnya semakin bagus gitu ya, karena tidak
pergi ke kampus gitu ya, artinya lebih efisien dari rumah gitu. Tapi tetap semangat, tetap sesuai dengan schedule gitu ya, yang sudah diterapkan. Oke, ini bahan-bahan acuannya silakan nanti boleh dibaca atau dibeli gitu ya. Ini ada bacaan wajib dan juga ada bacaan anjuran. Silahkan coba nanti di explore gitu ya untuk bahan acuannya. Itu saja mengenai materi ataupun silabus yang kita bahas di rekayasa perangkat lunak dalam satu semester ini gitu ya. Oke, nanti akan kita lanjut dengan pertemuan pertama. Itu saja untuk silabus. Selanjutnya saya akan jelaskan mengenai pertemuan pertama, yaitu tadi mengenai perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak. Baik, di pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak. Jadi kita harus memahami dulu seperti apa sih yang dimaksud dengan rekayasa perangkat lunak, dan perangkat lunak itu sendiri apa gitu, atau disebut dengan software gitu ya. Berarti kalau dari bahasanya, lunak berarti segala sesuatu yang bentuknya lunak gitu ya. Nah, di sini lunak ini artinya adalah bukan seperti misalnya benda yang kita pegang lunak, bukan seperti itu, tapi perangkat lunak ini adalah sebuah sistem yang ditanamkan ke dalam sebuah hardware gitu ya, ke dalam hardware. Jadi tidak akan kelihatan wujudnya, tapi tergambarkan gitu ya. Tergambarkannya dari mana? Contohnya seperti inilah. Di pertemuan saat ini kita sedang menggunakan misalnya aplikasi untuk membuka misalnya materi hari ini gitu ya. Nah, ini adalah software gitu. Software ini nggak kelihatan, nggak bisa kita pegang, nggak bisa kita raba, tapi itu terdeskripsikan atau tergambarkan dari sistemnya ke dalam layar kita gitu. Nah, itu yang disebut dengan software. Jadi berbentuk maya, tidak akan kelihatan. Nah, isinya apa? Nah, itu yang kita pelajari. Oke, kita lihat saja di slide berikutnya. Di sini dikatakan bahwa definisi perangkat lunak itu adalah instruksi atau instruksi program komputer yang ketika dijalankan menyediakan fitur-fitur, fungsi-fungsi atau kinerja yang dikehendaki. Seperti saat ini saya sudah slideshow materi saya. Nah, itu adalah instruksi. Saya klik, berarti dia nanti next gitu ya. Nah, ini contohnya saya klik, dia next. Nah, itu adalah instruksi. Berarti yang disebut dengan perangkat lunaknya bagaimana? Perangkat lunaknya itu adalah sudah ditanamkan atau diinstalasi di dalam perangkat keras gitu ya. Nah, jadi perangkat lunak itu apa? Itu tadi instruksi-instruksi, perintah-perintah yang sudah dijalankan atau dibuatkan, sehingga nanti ketika dijalankan dia akan menjalankan fungsi-fungsi atau fitur-fitur atau kinerja yang dikehendaki gitu ya. Nah, definisi perangkat lunak juga adalah struktur data yang memungkinkan program-program memanipulasi informasi. Struktur data, jadi ada beberapa format atau kumpulan-kumpulan data yang nantinya itu satu kesatuan yang memanipulasi informasi. Jadi data menjadi sebuah informasi. Oke ya, informasi, kumpulan daripada informasi itu menjadi sebuah pengetahuan baru gitu ya. Nah, jadi dari data-data yang ada itu dikumpulkan menjadi sebuah informasi. Itu adalah yang disebut dengan perangkat lunak. Kita kembali lagi ke tadi. Perangkat lunak juga dikatakan informasi deskriptif. Nah, informasi deskriptif pada salinan tercetak dan bentuk-bentuk maya yang menggambarkan pengoperasian dan penggunaan program. Nah, di sini dikatakan informasi deskriptif. Jadi menggambarkan sebuah informasi pada salinan tercetak. Salinan tercetak itu artinya seperti layar gitu ya. Oke ya. Layar kita yang kita gunakan sekarang ini salinan tercetak gitu. Dan bentuk-bentuk maya itu bisa dalam bentuk seperti video atau apa, misalnya media-media lain gitu ya, misal seperti screen gitu dan lain sebagainya. Nah, yang menggambarkan pengoperasian dan penggunaan sebuah program gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi, ketika misalnya kita sedang menggunakan PDF Reader ini adalah sebuah aplikasi atau perangkat lunak yang sudah tertanam dan itu tidak bisa kita raba, tapi kita hanya bisa melihat deskripsi informasinya di dalam sebuah layar gitu ya.
Nah, itu yang disebut dengan perangkat lunak. Nah, artinya di sini kita ingin membuat nanti sebuah perangkat lunak yang kita gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan kehidupan atau kebutuhan perusahaan atau bahkan organisasi lainnya gitu ya. Oke, kita next. Karakteristik perangkat lunak. Nah, di sini dikatakan karakteristiknya atau ciri-cirinya itu perangkat lunak seperti apa. Nah, PL itu dikembangkan atau direkayasa bukan dikembangkan atau direkayasa gitu ya, bukan diproduksi dalam konteks manufaktur gitu ya. Jadi perangkat lunak itu dikembangkan atau direkayasa. Artinya dikembangkan itu adalah dibuat gitu ya, dibuat dalam bentuk rekayasa sesuai dengan keinginan si user. Misal usernya itu maunya adalah dibuatkan sistem seperti apa. Nah, contoh dibuatkan sistem absensi gitu ya. Berarti nanti kebutuhannya adalah sesuai dengan sistem absensi. Berarti di situ nanti akan dianalisa dengan benar gitu ya. PL tidak mengalami kelelahan. Nah, beda dengan hardware gitu ya. Kalau hardware itu bisa panas gitu ya. Bisa mesin itu bisa panas, bisa capek gitu ya. Bisa dia hang dan lain sebagainya. Tapi kalau perangkat lunak tidak mengalami yang namanya kelelahan. Karena apa? Karena dia berjalan di dalam sistem gitu. Gitu. Jadi tidak ada kelelahan di situ. Kecuali kalau misal sistem operasinya sudah bermasalah, maka nanti perangkat lunak itu juga ikut bermasalah gitu ya. Tidak akan mengalami kelelahan selama hardware-nya mendukung, maka dia perangkat lunak itu akan berjalan terus gitu ya. Contohnya adalah media-media online yang sudah kita gunakan seperti YouTube, Facebook dan lain sebagainya, itulah perangkat lunak gitu. Dan itu tidak mengalami kelelahan, dia tidak ada yang namanya istirahat gitu ya. Dia berjalan terus gitu ya. Nah, perangkat lunak dibuatkan berdasarkan spesifikasi yang diminta oleh pengguna ini tadi. Jadi kita harus memahami nanti ketika membangun sebuah perangkat lunak, berarti kita harus membuat yang namanya spesifikasi yang diminta oleh pengguna atau disebut dengan sistem request-nya. Seperti apa sih permintaan daripada pelanggan? Nah, itu yang kita gambarkan ke dalam sebuah sistem. Jangan sampai nanti pelanggan minta A, kita berikan B. Nah, itu salah gitu ya. Jadi karakteristik perangkat lunak ada 3 yang kita pelajari. Yang pertama, perangkat lunak bisa direkayasa. Yang kedua, perangkat lunak tidak mengalami kelelahan, artinya dia akan jalan terus. Perangkat lunak dibuat berdasarkan spesifikasi yang diminta oleh si pengguna gitu ya, atau keinginan daripada si user. Nah, ini beberapa kategori perangkat lunak yang mungkin kita sudah sering mendengarnya gitu ya. Ada yang namanya perangkat lunak sistem atau sistem software gitu ya. Sistem software ini seperti yang kita gunakan saat ini. Misalnya kita sistem softwarenya adalah OS-nya adalah Windows gitu, Android gitu ya. Nah, itu adalah perangkat lunak sistem. Ada juga perangkat lunak aplikasi atau application software yang tertanam di dalam perangkat lunak sistem tersebut. Misal contohnya aplikasi yang sedang kita jalankan sekarang nih, PDF gitu ya, PDF Reader. Adalah aplikasi Word dan lain sebagainya. Ada juga VL rekayasa atau ilmiah. Ini untuk engineering. Ada juga perangkat lunak yang tertanam atau embedded software gitu ya. Jadi dia tertanam dalam sebuah perangkat gitu ya. Ada juga perangkat lunak lini produk sesuai dengan produk yang diinginkan gitu ya. Berarti perangkat lunak itu hanya untuk mendukung produk-produk tertentu. Jadi dia diinstalasi di sebuah hardware hanya khusus untuk produk tersebut gitu ya. Ada banyak seperti itu gitu ya. Misal untuk marketing itu menggunakan misalnya contohnya di toko-toko online gitu ya, atau di penjualan online sekarang ada beberapa mesin mereka yang khusus untuk produk itu saja gitu. Dan nggak ada lagi aplikasi yang lain di dalam situ gitu. Ada juga aplikasi web atau mobile application gitu ya. Ada juga perangkat lunak untuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence software gitu ya, atau AI. Ini yang sekarang lagi digagaskan pemerintah untuk lebih ditingkatkan gitu, karena sekarang ini banyak aplikasi-aplikasi kecerdasan buatan yang membantu manusia mempermudah dalam proses pengerjaan sesuatu yang dikerjakan oleh manusia gitu ya, sehingga membantu dalam proses bisnis. Baik, kita lanjut dengan jenis-jenis perangkat lunak pada aplikasi gitu ya. Ada jenis yang stand alone atau berdiri sendiri gitu ya. Aplikasi yang berdiri sendiri seperti aplikasi yang sering kita gunakan, Office gitu ya pada PC, atau program CAD,
atau software manipulasi foto gitu ya. Itu stand alone, dia berdiri sendiri gitu ya, hanya untuk fitur-fitur dia sendiri. Seperti Word untuk apa, Office gitu ya, untuk misalnya kita bisa mengetik gitu ya. Oke, manipulasi foto misal untuk desain dan lain sebagainya. Nah, ada juga jenis interaktif transaction gitu ya, seperti aplikasi untuk mengeksekusi pada komputer remote gitu ya. Seperti yang misalnya kita gunakan, bisa menggunakan transfer data seperti Filezilla gitu ya, atau yang lainnya. Ada juga batch processing system, yaitu adalah sistem bisnis yang dirancang untuk memproses data input yang besar untuk membuat output. Oke ya. Contohnya adalah sistem penagihan telepon. Nah, ini sistem pembayaran gaji, itu namanya adalah batch processing gitu. Oke, selanjutnya itu adalah embedded control system, yaitu adalah sistem kontrol PL yang mengontrol atau mengelola perangkat keras. Jadi ada sebuah sistem yang ditanamkan di dalam sebuah perangkat. Seperti sekarang ini ada banyak robot gitu ya, seperti misalnya anti-lock mobil, software dalam open microwave gitu ya, untuk mengontrol proses memasak gitu. Ada juga entertain system, itu yang digunakan untuk menghibur pengguna. Seperti saat ini banyak aplikasi-aplikasi yang menghibur gitu ya, seperti Smule, TikTok dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah sistem for modeling and simulation. Nah, ini untuk simulasi-simulasi yang digunakan, sehingga nanti sistem ini seperti simulasi untuk kendaraan bermotor gitu ya, belajar motor, belajar mobil, simulasi pesawat dan lain sebagainya. Ini sistem yang ditanamkan dalam sebuah perangkat khusus untuk modeling atau simulasi. Ada juga data collection untuk pengumpulan data itu berdasarkan sensor. Ini sangat dikembangkan saat ini, apalagi dengan adanya konsep IoT gitu ya, Internet of Thinking gitu ya. Ada juga system of system, berarti di dalam sistem ada sistem lagi gitu ya. Oke, jadi misalnya sebuah sistem, ada sistem lagi di dalamnya gitu ya. Ini juga sering kita gunakan. Contoh sederhana, kita menggunakan misalnya sistem kita di sini adalah menggunakan, misalnya sederhananya OS-nya adalah Windows gitu ya, sistemnya Windows gitu. Tapi dalam Windows tersebut kita instalasi lagi Android, itu bisa gitu ya, dengan membuat sebuah pengaturan tertentu atau instalasi tertentu gitu ya. Oke, kita lanjut materi kita, perangkat lunak. Itu ada sistem yang namanya warisan gitu ya. Warisan artinya perangkat lunak yang diwariskan dari misalnya contoh teknologi lama ke teknologi baru, atau dari sistem lama ke sistem baru gitu ya, namanya warisan gitu ya. Perangkat lunak warisan harus diadaptasi sedemikian rupa sehingga memenuhi kebutuhan dalam lingkungan atau teknologi komputasi yang baru. Artinya gini, perangkat lunak itu setelah bertambahnya tahun, bertambahnya zaman, itu dia itu akan harus diperbaiki gitu, karena ada penambahan seperti fitur-fitur atau penambahan perangkat-perangkat yang mendukung gitu ya. Oleh sebab itu apa? Ini adalah yang namanya perangkat lunak warisan. Kenapa dikatakan warisan gitu ya? Artinya perangkat lunak yang lama itu harus bisa kita kembangkan ke yang baru gitu ya. Oke, di sini dikatakan bahwa perangkat lunak warisan harus ditingkatkan kinerjanya supaya dapat menjalankan kebutuhan bisnis baru. Perangkat warisan harus diperluas sedemikian rupa agar dapat saling mengoperasikan dengan sistem perangkat lunak basis data modern lainnya. Nah, ini adalah warisan, itu adalah artinya adalah perangkat lunak yang lama. Bagaimana perangkat lunak yang lama itu tetap berfungsi di teknologi terbaru sekarang? Nah, itu berarti ada upgrade nantinya. Beberapa kegagalan dalam perangkat lunak, yaitu faktor-faktor kegagalannya nanti yang akan kita hadapi gitu ya, itu adalah meningkatnya tuntutan gitu. Jadi membangun sistem yang lebih besar. Jadi tuntutannya adalah semakin zamannya teknologi semakin bagus, berarti apa? Tuntutannya software itu harus bisa menandingi teknologi tersebut gitu ya, menandingi teknologi hardware tersebut gitu. Berarti harus ada upgrade. Nah, itu kegagalannya. Kadang-kadang ketika di upgrade itu tidak bisa gitu, harus didaur ulang lagi atau dibuat ulang lagi. Nah, ini yang menjadi sebuah problem di dalam perangkat lunak. Jadi sistem yang lama itu jadi usang jadinya gitu ya. Yang kedua adalah harapan yang rendah nih. Hal ini relatif mudah untuk menulis program komputer tanpa menggunakan metode atau teknik RPL. Banyak pengusaha yang tidak menggunakan metode RPL. Akibatnya
PL lebih mahal dan kurang dapat diandalkan gitu ya. Jadi kita harus nanti menggunakan model-model teknik-teknik rekayasa perangkat lunak sehingga apa? Sehingga antara sistem yang diminta dengan sistem yang dijadikan itu bagus atau linear gitu ya. Nah, beberapa stakeholder dalam RPL yaitu yang pertama adalah user. User ini adalah orang yang menggunakan PL atau orang yang menginginkan sebuah perangkat lunak gitu ya. Misalkan contohlah ini sebuah perusahaan yang ingin dibuatkan sebuah sistem di sana gitu, sistem yang mendukung proses bisnis. Nah, customer adalah orang yang membeli atau memesan PL gitu ya. Customer adalah orang yang membeli atau memesan PL. Customer-nya adalah klien kita yang nantinya dia membeli. Bisa juga dia sebagai user gitu tadi ya, sebagai perusahaan yang memesan gitu. Nah, software developer ini adalah orang-orang yang mengembangkan atau memelihara perangkat lunak gitu ya. Jadi ada software developer. Dalam hal ini contohnya adalah saya sendiri, misal di microsoft.com, itu nanti boleh Anda coba cari microsoft.com. Itu adalah sebuah software developer yang kita sekarang fokusnya adalah website gitu ya, membangun sistem berbasis website. Nah, di sini software developer ini adalah orang-orang yang mengembangkan atau memelihara atau maintenance daripada perangkat lunak tersebut. Artinya bisa menciptakan sebuah software gitu ya. Developer manager adalah orang-orang yang menjalankan organisasi atau mengembangkan PL. Ini adalah lebih ke develop manajernya atau dalam sebuah perusahaan software itu namanya adalah misalnya PM-nya, project manajernya gitu ya. Sehingga nanti bisa mengembangkan dan juga bisa nanti membuat administrasi bisnis sehingga PL yang dibuat dengan yang diinginkan si user itu berjalan dengan baik. Oke, itu mengenai perangkat lunak. Sekarang kita lanjut mengenai rekayasa perangkat lunak. Nah, dikatakan rekayasa berarti ini kita harus bisa menciptakan mereka gitu ya, membuat gitu ya sebuah perangkat lunak dengan analisa-analisa kita gitu ya. Jadi kita lihat RPL adalah disiplin teknik yang berkaitan dengan semua aspek produksi PL dari tahap awal spesifikasi sistem sampai dengan pemeliharaan. Itu namanya RPL gitu ya. Disiplin teknik ini kita masih bahas secara teori mengenai definisi daripada RPL gitu ya. Jadi rekayasa adalah teknik yang berkaitan dengan semua aspek produksi PL dari tahap awal sampai dengan sampai pemeliharaan. Seperti apa rekayasanya nanti dari awal sampai akhir? Nah, ini yang kita pelajari nanti. Aspek produksi RPL berkaitan dengan proses teknis dari pengembangan PL, manajemen proyek PL, dan pengembangan alat-alat, metode serta teori untuk mendukung produksi PL tersebut. Nah, ini namanya rekayasa perangkat lunak gitu ya. Jadi berkaitan dengan proses teknisnya seperti apa gitu, manajemen proyeknya juga, pengembangan alat-alat dan juga metodenya. Nah, RPL merupakan aplikasi dari suatu pendekatan yang semantik, ya, disiplin dan dapat diukur pada pengembangan operasi perawatan perangkat lunak. Jadi di sini juga RPL itu merupakan aplikasi dari suatu pendekatan tadi, pendekatan semantiknya seperti apa gitu ya, disiplin dalam membangun sebuah perangkat lunaknya gitu ya, pengukuran daripada pengembangannya, operasi yang digunakan seperti apa, dan perawatan perangkat lunaknya. Oke. PL perangkat lunak dalam segala bentuk aplikasinya harus direkayasa. Kenapa perlu rekayasa? Nah, kenapa namanya rekayasa gitu ya? Nah, kita lihat PL telah menyatu secara maya dengan setiap aspek dalam kehidupan gitu ya. Artinya kita harus perlu merekayasa bagaimana sistem yang lama itu bisa dijadikan menjadi sistem dengan bantuan perangkat lunak. Nah, itu makanya disebut dengan rekayasa gitu ya. Contoh saat ini kita belajar online gitu ya. Nah, sebelumnya tatap muka guys, tapi dengan adanya media-media seperti misalnya video, media YouTube, media Zoom dan lain sebagainya, itu bisa direkayasa gitu. Sistem yang sebelumnya manual dibuatkan menjadi terkomputerisasi, atau sistem dulunya tatap muka dibuatkan dengan online. Nah, itu namanya rekayasa. Jadi bagaimana supaya kita bisa belajar online seperti ini? Berarti apa? Harus dibuatkan sebuah sistem, sebuah software gitu ya, atau sebuah perangkat lunak yang bisa mengakomodasi ini gitu. Nah, hadirlah misalnya Zoom, hadirlah YouTube, hadirlah perangkat-perangkat lunak yang digunakan untuk membuat sebuah video yang nantinya bisa dibuatkan di YouTube gitu ya. Oke, selanjutnya
Kebutuhan IT yang sudah banyak dituntut oleh individu, bisnis, dan pemerintah bertambah kompleks. Nah, apalagi saat pandemi ini itu kebutuhannya sangat dahsyat gitu ya. Oke, individu dan bisnis dan pemerintah mengandalkan PL untuk mengambil keputusan yang bersifat taktis dan strategis. Nah, saat ini semuanya lini bisnis itu semuanya sudah menggunakan sistem IT gitu ya, sistem yang mengandalkan perangkat lunak gitu, sehingga bisnis mereka itu lebih berkembang gitu. Sudah mulai ditinggalkan cara-cara dulu gitu ya. Nilai aplikasi terus bertambah, kemungkinan jumlah pengguna dan usia perangkat lunak akan bertambah. Nah, ini nilai aplikasi terus bertambah. Masa pandemi, luar biasa. Penggunaan aplikasi jualan saja sekarang online semua gitu ya. Nggak pernah lagi orang, atau jarang lagi orang sekarang buka misalnya toko atau apa, apalagi di pandemi ini dilarang gitu kan. Nah, sekarang orang lebih ke menggunakan media-media perangkat lunak lainnya seperti media sosial gitu ya, jualan di TikTok, jualan di Facebook gitu ya, Instagram dan lain sebagainya. Nah, ini itulah perangkat lunak yang disiapkan gitu ya. Medsos itu adalah perangkat lunak. Oke, kita lanjut bagaimana sebuah proses untuk membuat sebuah perangkat lunak gitu ya. Di sini berarti proses itu adalah aktivitas kita ya dalam membuat sebuah perangkat lunak. Nah, dimulai dari awal sampai nanti akhir terbentuknya sebuah perangkat lunak gitu ya. Ada 4 kegiatan di dalam proses perangkat lunak. Yang pertama ada spesifikasi perangkat lunak. Bagaimana kita menspesifikkan gitu ya, mengidentifikasi atau menganalisa dari sebuah perangkat lunak itu nanti dibuatkannya seperti apa gitu ya. Yang kedua, pengembangan perangkat lunak itu sendiri. Setelah kita tahu analisanya seperti apa, berarti kita kembangkan, kita buatkan. Nah, software validasi, berarti ini adalah software validasi itu seperti pengujian gitu ya. Kita validasi valid atau enggak nih sebuah sistem gitu ya, atau sebuah perangkat lunak tersebut gitu. Nah, ada juga nanti software evolusi. Berarti setelah kita buatkan, berarti dia berevolusi. Evolusi di sini adalah kita publish dia, apakah dia ke media misalnya perangkat lunak, atau ke media harus membutuhkan server, atau seperti apa perangkat lunak kita ini. Berarti dia sudah bisa nanti berevolusi gitu ya, atau bisa juga nanti dia dijalankan dimanapun gitu ya, di OS apapun, ataupun hanya khusus tersendiri, misal hanya Windows kah, atau Android kah, atau yang lain. Oke, dalam proses perangkat lunak juga ada yang disebut aktivitas dan juga tugas gitu ya, bagaimana aktivitas yang digunakan nanti untuk mencapai tujuan umum gitu ya. Dan tugas juga seperti apa yang dilakukan, jadi ada tupoksi-tupoksi tersendiri dari stakeholder yang tadi gitu ya. Oke, kita langsung lanjut saja ke kerangka kerja proses gitu ya, itu membangun dasar bagi proses RPL yang lengkap dengan cara identifikasi aktivitas kerangka kerja yang cocok untuk semua proses RPL. Itu kerangka kerja proses. Jadi nanti ada kerangkanya yang kita gunakan. Nah, kerangkanya seperti apa? Nah, di sini nanti kita bahas. Yang pertama ada komunikasi gitu ya. Jadi dalam membuat sebuah sistem itu berarti harus terjalin komunikasi antar dari stakeholdernya, dari developernya dengan pengguna, dan juga nanti yang klien yang meminta gitu dibuatkan sebuah sistem. Setelah komunikasi terjadilah perencanaan. Seperti apa nanti kita rencanakan ke dalam perangkat lunak ini gitu ya. Apa yang akan kita buatkan seperti apa. Nah, berarti di perencanaan ini ada analisa nantinya. Selanjutnya dari hasil perencanaan, dari hasil analisa kita lanjutkan dengan pemodelan. Kita buatkan model-model. Setelah itu model nanti kita presentasikan ke dalam ke klien seperti ini. Kalau sudah deal, berarti nanti kita lanjut dengan konstruksi gitu ya. Jadi model dulu selesai, model disetujui oleh klien gitu ya, oleh si pengguna. Setelah itu baru kita lanjut ke pemodelan gitu. Konstruksi gitu ya. Konstruksi artinya kita sudah bangun, artinya dari model tadi kita ciptakan sebuah perangkat lunak. Setelah kita konstruksi, berarti dalam konstruksi ini juga nanti kita harus validasi gitu ya, harus kita uji. Setelah itu baru kita serahkan PL ke user. Nah, inilah aktivitas kerja atau kerangka dari proses bisnis dalam mengadakan yang namanya perangkat lunak. Aktivitas kerangka kerja proses RPL disempurnakan oleh aktivitas yang bertindak sebagai penyangga. Oke ya. Kegiatan-kegiatan penyangga mencakup ya, penelusuran dan kendali proyek, manajemen risiko, penjamin kualitas, tinjauan teknis, pengukuran, manajemen konfigurasi, manajemen penggunaan ulang, persiapan produk kerja dan produksi. Jadi ada yang namanya nanti
yang bertindak sebagai penyangga. Penyangga ini adalah sebagai yang memanage, mengontrol gitu ya. Jadi dia nanti bisa melihat, menelusuri apa saja kendala-kendala atau kendali proyek PL-nya, manajemen risikonya seperti apa, kualitasnya gitu ya, dan persiapan produk kerjanya seperti apa, serta produksinya seperti apa. Nah, inilah tugasnya nanti dari si project manager nantinya gitu ya. Nah, di sini bagaimana kita mengerekayasa perangkat lunak? Ada langkah-langkahnya. Berarti kita harus paham dulu. Yang pertama adalah ketika kita ingin mengadakan yang namanya komunikasi ke dalam pembentukan yang namanya rekayasa perangkat lunak, atau dalam membentuk yang namanya RPL, atau dalam membentuk yang namanya perangkat lunak gitu ya. Mohon maaf salah. Jadi kita harus tahu langkah-langkahnya seperti apa. Yang pertama adalah perangkat lunak itu dibuatkan karena apa? Karena ada problem, ada sesuatu yang belum tersentuh gitu ya, sesuatu yang belum tercapai. Nah ini, sehingga butuhlah perangkat lunak gitu. Nah kalau nggak ada masalah berarti itu bukan pengadaan perangkat lunak. Buat apa kita buatkan sebuah sistem kalau tidak ada problem, atau tidak kita tahu kebutuhannya seperti apa gitu ya. Nah berarti kita harus paham dulu, yang pertama adalah memahami permasalahannya. Siapa yang terkait dalam pemecahan masalah? Apa yang tidak diketahui? Apa ya, data fungsi atau fitur yang dibutuhkan seperti apa? Dapatkah masalah dikategorikan, dipecahkan menjadi masalah yang lebih kecil? Dapatkah masalah diwakili dengan grafis? Dapatkah dibuat sebuah model analisis? Nah, di sini adalah kita harus memahami permasalahan. Jadi nanti kita bisa harus gambarkan seperti apa masalah di perusahaan itu gitu ya. Contoh, dia ingin menginginkan sebuah aplikasi penjualan. Oh, penjualannya seperti apa nanti, konsepnya seperti apa gitu ya. Nanti berarti kebutuhannya, fungsinya seperti apa, fitur yang dibutuhkan apa gitu. Nah, jadi penjualannya seperti apa nanti, dikategorikannya seperti apa penjualannya gitu. Apakah sudah auto bank gitu ya, atau sudah terhubung dengan keuangan, atau terhubung dengan sistem perbankan gitu ya, sehingga misalnya contoh kita transfer langsung masuk gitu ya, langsung ada info gitu ya. Nah, apakah sudah auto atau masih manual dan lain sebagainya, itu harus bisa kita cari masalahnya nanti. Nah ini tugasnya adalah si analisis nantinya. Merancang solusi. Nah, dari adanya masalah tadi, oh kita ciptakanlah seperti ini, maka nanti muncullah sebuah perangkat lunak seperti ini gitu. Nah, itu adalah dari problem, tahu, terciptalah sebuah solusi gitu ya. Oke, setelah dapat solusi berarti kita lanjut, oh solusinya begini nih, kita buatkan saja. Ini sistemnya adalah berbasis misal APK atau aplikasi, atau berbasis website gitu ya. Berarti nanti oh konsepnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, kita gambarkan lah. Nah itu yang disebut dengan menjalankan rancangan. Apakah solusi itu cocok dengan masalah? Apakah kode program yang dilacak secara langsung? Apakah komponen dari solusi sudah tepat? Nah ini adalah menjalankan rancangan. Jadi dari tadi kita sudah dapatkan sebuah solusi dari problem, berarti kita rancang gitu. Nah, selanjutnya kita memeriksa hasilnya seperti apa nih dari desain kita atau dari perancangan tadi. Apakah uji setiap komponen dari solusi dengan menggunakan strategi pengujian sudah benar gitu ya. Apakah solusi sesuai dengan data, fungsi, fitur yang dibutuhkan? Nah, itu berarti kita memeriksa atau memvalidasi setiap elemen-elemen atau fungsi-fungsi atau fitur yang ada di dalam perangkat lunak tersebut. Apakah sudah tepat atau Oke, ini prinsip-prinsip umum RPL. Jadi kenapa diperlukan rekayasa perangkat lunak gitu ya. Jadi kita harus tahu prinsip-prinsipnya gitu ya. Karena alasan keberadaan perangkat lunak, contohnya adalah alasannya adalah saat ini sangat membutuhkan sekali perangkat lunak dalam setiap lini kehidupan gitu ya. Nah, yang kedua adalah konsepnya adalah sederhana, jadi efisiensi gitu ya. Yang selanjutnya adalah pertahankan visi. Jadi nanti dengan adanya perangkat lunak itu adalah mempertahankan visi dari sebuah bisnis gitu ya, atau proses bisnis nantinya. Jadi yang selanjutnya adalah prinsip umum dari RPL, yaitu adalah apa yang dibuat akan digunakan oleh konsumen atau pengguna. Ini yang penting prinsipnya lah. Jadi kita membuat sebuah perangkat lunak itu ya harusnya nanti adalah digunakan oleh konsumen atau pengguna gitu ya. Jangan nanti kita membuat sebuah perangkat lunak tapi tidak digunakan gitu ya. Oke, next, terklik tadi. Nah, membuka diri terhadap masa depan, artinya dengan adanya perangkat lunak ini berarti kita sudah membuka diri terhadap kecanggihan teknologi. Berarti perangkat lunak harus bisa mengikuti kecanggihan tersebut. Ini prinsip daripada
Kenapa kita harus melakukan rekayasa perangkat lunak? Merancang selangkah lebih ke depan sehingga dapat digunakan kembali. Nah, ini penting nih. Jadi kalau prinsip dalam membangun rekayasa perangkat lunak itu, kita harus mempertimbangkan kira-kira kita ingin mengembangkan perangkat lunak itu ke depannya ini bisa digunakan berapa tahun kira-kira. Seperti apa konsepnya? Dan dalam pembangunannya itu atau developnya itu, ini kira-kira bertahan berapa lama gitu. Nah, sebuah perangkat lunak harus ada usia gitu ya. Oke, apalagi kalau bisa belajar di misalnya membuat Android gitu ya. Di situ nanti ketika kita misalnya membuat ke Play Store, di situ ada usia dari perangkat lunak, bisa 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, atau selamanya. Kita pilih nantinya. Kita tentukan sendiri sehingga nanti ketika usianya sudah memenuhi di situ, maka kita harus lakukan perbaikan-perbaikan gitu ya. Atau melakukan yang namanya daur ulang lagi gitu ya. Nah, selanjutnya dalam prinsip umum RPL selalu melakukan yang namanya review-review terhadap fitur, terhadap perangkat-perangkat lainnya yang terhubung seperti perangkat lunak yang lainnya atau terhubung juga dengan hardware gitu ya. Jadi harus bisa direview supaya apa? Supaya perangkat lunaknya itu berjalan terus gitu. Oke, kita ke mitos-mitos perangkat lunak. Ini nanti boleh silakan Anda lihat mitos-mitosnya. Ada mitos, ada realita, ada mitos dari sisi manajemen, ada mitos dari sisi praktisi, ada mitos dari ya praktisi ya, mitos praktisi. Oke, B, mitos pelanggan gitu ya. Jadi mitos-mitos ini adalah beberapa konsep yang sudah dibuat tapi itu terlaksana bukan seperti itu gitu ya. Jadi ada beberapa perubahan-perubahan itu mitos-mitosnya, silakan boleh nanti dibaca lebih lanjut lagi. Oke, baik, untuk saat ini kita sampai di pertemuan akhir untuk pertemuan 1 gitu ya. Jadi kita membahas mengenai perangkat lunak itu sendiri apa dan rekayasa perangkat lunak itu apa gitu. Jadi Anda sudah tahu tadi bahwa perangkat lunak itu adalah mendeskripsikan sebuah fitur-fitur atau fungsi-fungsi yang sifatnya lah maya gitu, software gitu ya, soft, dia berbentuk soft gitu ya, perangkat lunak gitu yang tidak bisa diraba, tapi dia itu tersistem di dalam sebuah perangkat keras gitu ya. Oke, sedangkan rekayasa perangkat lunak adalah bagaimana menciptakan sebuah perangkat lunak sehingga apa sesuai dengan keinginan si user dengan teknik-teknik yang digunakan atau metode-metode yang digunakan sehingga dari pembuatan awal sampai dengan akhir terbentuknya sebuah perangkat lunak, itulah yang disebut dengan proses daripada rekayasa perangkat lunak gitu ya. Nah, itu saja untuk pertemuan 1 ini. Tetap semangat, jangan lupa sebelum saya tutup jangan lupa like, komen, serta di-share-nya ya. Untuk mahasiswa-mahasiswaku jangan lupa di komen. Berikan masukan-masukan, berikan pertanyaan dalam video ini supaya nanti saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan akan terjawab dengan baik. Oke, jangan lupa nanti untuk apabila ada pertanyaan silahkan cantumkan nanti nama untuk bertanya. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah mampir di Golan Education dan kita lanjut di pertemuan berikutnya mengenai rekayasa perangkat lunak. Terima kasih, salam sukses.